Kenapa focusing pada dua itu, Kang? Iya, tentunya pertama kita lihatnya bahwa kedua spesies ini memang memiliki aspek saintifik Oke. yang memadai untuk permodelan dan juga relatif perkembangbiakannya, lalu Oke. aspek-aspek husbandry-nya itu sudah sangat dikuasai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan pro lingkungan. Kawan-kawan juga pro konservasi. Tentunya kita sangat mengharapkan konservasi itu tidak hanya untuk melindungi dan melestarikan spesies, termasuk primata tentunya ya, yang menjadi topik pembicaraan kita hari ini tentang biomedis. Tetapi juga aspek pemanfaatan. Jadi to protect, to preserve, to utilize. Nah, saya mendapat tamu nih pagi ini untuk sama-sama ngobrol, diskusi, yaitu Kang Huda. Pagi, Bob. Pagi. Ya, nama lengkapnya Profesor Huda Darusman. Jadi ya anaknya profesor juga. Pagi Kang Huda. Selamat pagi Pak Fadli. Sehat ya? Sehat Pak Fadli, gimana? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih sedikit flu tapi sudah mulai sehat Sudah gitu. baik. Alhamdulillah ya, sehat. Alhamdulillah ya. Jadi kita hari ini karena Kang Huda ya berkecimpung dalam soal primata. Mohon Pak ya. Yang tentunya Indonesia cukup potensial ya. Sangat potensial. Sangat Pak. potensial. Sangat potensial Pak. Betul, Apa di seluruh pulau atau hanya beberapa pulau aja? Ya, kalau untuk biomedical, Prof, mungkin tentu di Pulau Jawa ini sangat potensial. Oke. Dan mungkin beberapa pulau juga seperti di Sumatera, Prof, karena kita ada makaka nemesterina kan, Prof, yang beruk. Ya, meskipun tidak sebesar pemanfaatan ekor panjang fascicularis sekarang, tapi beruk itu juga sangat dicari-cari ya Prof ya. Itu nemesterina itu beruk ya? Beruk Prof, betul. Sumatera Barat itu Prof, banyaknya yang suka buat naik kelapa itu kelapa. Betul sumbangannya terhadap penelitian vaksin HIV/AIDS itu. Oh, itu dari sana. Luar biasa, betul Prof. Ya. Itu hanya Indonesia saja atau sudah beberapa negara yang melakukan penelitian nemesterina? Negaranya memang kalau kita Indonesia bersyukur Prof, karena kita memiliki rekanan dari Primate Center di dunia, ada dari Amerika, dari Australia, juga dari Jepang, yang memang concern terhadap biomedical. Itu saya meneruskan mandat kepala pusat dari Prof. Dondin, Pak Joko Pamungkas, itu dari tahun 1990 sudah bergelut di bidang itu, Prof. Betul. Jadi artinya beberapa kegiatan biomedis, tentunya di sana industri farmasi ya, berarti ya. Mohon Prof, industri farmasi, industri vaksin, betul. Vaksin ya, gitu ya. Sudah mulai menggunakan, berarti ya. Sudah memanfaatkan mereka sebagai model gitu. Model. Berarti mereka mengimpor. Waktu itu betul Prof. Betul, waktu itu memang posisinya proses alih teknologi belum memadai ya Prof. Kita belum siap. Ya, 90-an 2000 itu. Jadi memang fokusnya lebih kepada eksploitasi hewan begitu. Iya, betul. Berarti sekarang sudah stop itu kegiatan itu. Iya, sudah sangat menurun gitu ya, hanya beberapa saja karena kita pun di Pusat Studi Primata IPB ini encourage untuk penelitian di dalam. Penelitian di dalam. Betul, pengujian dan juga pengembangan vaksin. Dan memang itu yang menjadi menurut saya kelebihan kita karena kita saat ini selain ada primatanya, kita pun sudah mulai memiliki alih teknologi yang pelan-pelan tapi pasti memadai, Prof. Betul. Jadi artinya ujungnya kita bisa nggak mengekspor vaksin gitu kan? Mohon, Prof. Iya, betul. Kan begitu ya betul, kan? Prof. Betul. Kita harus menguasai dunia itu. Iya, suatu hari. Cita-citanya. Betul, karena primata itu kan memang sangat salah satu yang sangat diperhatikan untuk model-model
Ya, pengujian obat dan vaksin. ya, ya, Jadi ya. kita sangat berperan Prof untuk Oke. pengembangan obat vaksin dunia insya Allah ke depannya Prof. Ya, ya, Hmm. alhamdulillah. Jadi artinya itu yang menjadi pertanyaan dari masyarakat kawan-kawan di luar ya. Tentunya akhirnya melalui saya sehingga saya menanyakan ini adalah suatu pertanyaan mereka sebenarnya. Mohon Prof. Mereka menanyakan bagaimana ke depan mengenai industri obat-obatan. Mohon Prof. Mohon. Jadi apakah nanti hanya cukup di fascicularis sama nemestrina? Ya, dalam posisi saat ini Oke. masih dua spesies itu Dua Prof. spesies itu. Betul ya. Tentu kalau di luar lagi ada ada makaka kita sebut rhesus monkey. Rhesus monkey. Iya. Terus juga ada juga African green monkey, vervet monkey. Oke. Ada juga, tapi itu monyet-monyet di luar Indonesia. Ya, Nah, ya. kita saat ini baru mengembangkan dan memang mengikuti dua spesies itu Prof, Ya. yang paling dominan. Tapi artinya kita kan punya monyet Sulawesi, punya Mohon. spesies di utara Pulau Pagai, Pulau Mentawai ya. Iya betul Prof Itu ya. juga potensial juga mestinya ke depan ya. Sebetulnya Prof, Oke. kita belum sampai ke sana. sana Prof, betul eksplorasinya Jadi, betul Prof. Iya. jadi sekarang baru dua spesies Betul. atau tiga, ada dua ya. Dua Prof, betul. Kalau yang Nemesterina, Sama beruk dan Fascicularis ekor panjang, Vascularis, betul. ekor panjang. Beruk itu nemestrinya itu hanya Sumatera ya. Iya, yang habitat endemiknya di sana. Endemik sana ya. Mohon Prof. Jawa nggak punya. Nggak punya Prof. Oke. Iya, Japan iya. gibbon beda lagi tuh. Japan Gibbon beda lagi Prof. Itu owa Jawa ya dan Owa Jawa. masuk kan ape, jadi itu nggak bisa kita pakai sebagai penelitian. Nggak bisa. Mohon, ya, mohon, ya, mohon, oke, ya. oke. Apa itu? Kenapa focusing pada dua itu? Kang? Iya, tentunya pertama kita lihatnya bahwa kedua spesies ini memang memiliki aspek saintifik Oke. yang memadai untuk pemodelan dan juga relatif perkembangbiakannya, lalu aspek-aspek husbandry-nya itu sudah sangat dikuasai. Ditambah juga nih Prof, saat penelitian rhesus monkey itu dan juga penelitian mungkin di Jepang juga ada snow monkey ya Prof ya. Betul. Mereka juga dipakai. Nah, dunia saat ini melirik sekali ke fascicularis ekor panjang karena hewan ini lebih mudah adaptasi. Oke. Ukurannya tidak sebesar makakah yang lain ya, dan juga dari segi saintifik sudah banyak Oke. Digunakan. memadai. Betul Prof, betul ya. Artinya Indonesia sendiri menggunakan fascicularis. Mohon Prof. Di luar juga demikian. Di luar demikian Prof. Di saat ini mungkin kantong terbesar berikutnya adalah negara Cina ya, yang memiliki banyak stok fascicularis. Oh, Cina tuh punya ya di alam tuh. Mereka bawa dari Kamboja, dari Vietnam, Thailand, betul. Oke. Tetapi sekarang punya stok banyak gitu. Mereka punya stok banyak. Jadi semacam breeding. Mereka punya breeding juga, Prof. Oke. Iya. Jadi mereka punya breeding karena mereka driven by industrial CRO, Prof, yang pengujian, contract research organization. Jadi perusahaan-perusahaan obat di Amerika dimanapun, mereka merapat ke Cina. Pusat studi primata Cina tuh di Kunming di mana-mana gitu, dan negara mendukung dengan sepenuh hati. Ya betul, dengan akreditasinya, fasilitasnya dan lain-lain. Jadi sangat masif konsentrasinya di sana. Mungkin beberapa pun pasti masih ada di Amerika ya Prof ya, masih ada juga di Eropa. Tapi orang hampir semuanya melihatnya saat ini ke RT itu Prof, karena mereka ekosistemnya lengkap jadinya gitu. Padahal mereka tidak punya bahan baku utamanya. Kapasitasnya memadai. Memadai sekali Prof. Manusianya, laboratorium, teknologi, akreditasinya, aturannya juga mungkin ya. Legal peraturannya Prof. Mereka backup sekali negara mereka itu. Luar biasa. Betul. Baik kawan-kawan. Jadi kita sudah mendapatkan gambaran mengenai kondisi potensial ya dari dua makaka ya. Betul Prof. Ya. Nemestrinya sama fascicularis. Tentunya saya ingin menyampaikan juga kepada kawan-kawan di sana bahwa IPB itu punya yang namanya stasiun riset loh. Di samping pusat studi mengenai primata ya, ada dua, jadi saling komplementer ya. Saya akan masuk kepada research activities di pusat risetnya Profesor Huda nih. Gimana kondisi research di tempatnya Kang Huda ini?
Iya, jadi memang pusat studi primata betul Prof. Terima kasih untuk mengenalkan kita ada stasiun lapang ya, Ada kita stasiun lapang juga ada ya. stasiun lapang di Pulau Tinjil gitu Oke. kerjasama dengan PT Perhutani kami ya Oke. diizinkan untuk melaksanakan breeding dan juga aktivitas Oke. riset. Oke. Saat ini kami memang mengetahui bahwa karena kita berusaha menunjukkan kapasitas kita Prof. Jadi pengembang obat vaksin dari luar beberapa perusahaan besar ya pharmaceutical di Korea juga ya juga di Denmark juga dan negara-negara lain itu menitipkan obatnya untuk diuji di pusat studi primata Di Bogor. di IPB. di IPB. Nah, tentu mengapa bisa demikian? Tidak hanya karena kita punya pulau dengan hewannya, tidak hanya punya kantor, tapi memang kita dilengkapi dengan laboratorium. Dan tadi kata Prof, SDM-nya memang sudah siap. Sudah siap, Prof. Relatif siap lah. Relatif siap, tentu dengan kapasitas kami sebagai pusat studi yang memberikan semaksimal mungkin output yang memang secara saintifik, secara legal memenuhi. Karena kita tahu manfaatan makaka itu kita patuh insya Allah sepenuhnya pada otoritas konservasi kita, Prof. Gitu. Ya, jadi ini baik sekali. Jadi artinya Profesor Huda ini sebagai pimpinan di di pusat riset primata, pusat studi primata, dan tentunya sangat concern dengan induk ya pemerintah yang mengelola primata, yaitu Kementerian Kehutanan, Sekyu, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Begitu ya? Betul, Pak. Jadi artinya patuh ini berarti bukan hanya patuh mengenai aturan, tetapi juga mengadakan kolaborasi, koordinasi. Iya, kan betul, gitu kan? Betul, Pak. Ya, betul. ya. Jadi kami dalam pemanfaatan primata itu harus selalu comply. Dan harus membuat, kalau kita mungkin di scientific kena ada yang namanya material transfer agreement dan lain-lain. Di samping peraturan-peraturan dari kolega konservasi ini yang saya sangat syukuri, yang mendukung dan menyemangati supaya aktivitas itu dikerjakan di Indonesia. Nah, itu prinsip pertama. Betul, Prof. Jadi kami akhirnya berusaha membangun ekosistem yang memang mendukung kapasitas tersebut, Prof. Betul. Ya. Berarti produknya biomedis yang Kang Huda pimpin itu sudah digunakan di Indonesia? Ya, jadi kalau sebagian besar yang memang kita kerjasamakan perusahaan BUMN dalam negeri, Prof ya. Kita juga seperti Kimia Farma, Bio Farma, betul. Nah, itu sudah dari Prof Dondin menjadi kepala perusahaan, betul, Prof. Jadi kita turut berkontribusi pada pengembangan vaksin polio nasional, begitu. Nah, di situ salah satu yang dikenal baik oleh negara kita juga bahwa Bio Farma adalah eksportir vaksin polio yang sangat terkenal di dunia ini, begitu. Nah, jadi ekspor ke negara lain nih? Ekspor ke negara lain dari Bio Farma, Prof. Tapi ujungnya sumbernya dari primata dan juga dari kolega kita nih, Prof, yang memang terlibat di situ, Prof. Dan di situ ada dukungan dari konservasi yang menetapkan batas maksimal pemakaian, ada dukungan dari teman-teman dari BRIN juga yang dulu LIPI yang memberikan scientific advice dan juga scientific authority. Jadi ini memang secara pemakaian dan juga secara kontribusi sudah kita rasakan ini primata ini, Prof. Bagaimana kaitannya dengan para pengusaha yang bergerak dalam bidang vaksin itu? Nah, iya betul. Jadi kalau pengusaha dalam bidang vaksin di dalam negeri, mungkin kita sendiri di Indonesia juga salah satu nih, Prof, yang mungkin kita bisa bahas, bahwa kita memang kan belum membuat vaksin yang kita miliki sendiri ya, Prof. Banyaknya kita impor atau kita menguji, begitu. Nah, jadi tadi membuka diskusi kita, kalau kita menata lebih banyak dengan berbagai, tadi kata Prof, berbagai helix yang masuk ini, kita bisa kolaborasi. Betul, Prof. Kita bisa nanti memiliki satu itu. Nah, jadi salah satu yang kita lihat juga obat-obatan yang di luar, obat-obatan yang juga vaksin yang sangat erat dengan manusia ya, dengan kesehatan manusia,
itu mereka hampir sering menguji prototipe vaksinnya di dititipkan di sini. betul. Jadi mereka merasakan bahwa sangat lebih sederhana mengirimkan ke Indonesia obat-obatannya daripada membawa monyetnya ke negara jangan, Prof. Tapi bagus juga itu ya. Betul, Prof. Jadi apa nih, kita menguasai biologi dari primata itu. Kita tidak mengekspos keluar. Jadi sehingga mungkin aja kalau keluar itu kan ada hal yang lain ya, penelitian itu ya. Kepentingannya kan gitu kan, tersembunyi ya. Iya. Oke. Ya, meskipun dalam beberapa aspek mungkin masih ada yang berbisnis. Nah, tadi sebagai breeders, sebagai eksporter lolos gitu. ya kesana masih. Ya, tapi mungkin sekarang jumlahnya sudah mulai sangat sangat di-advise-kan untuk dimaksimalkan di dalam. Nah, itu mungkin kita perlu PR itu, Prof. Memperkaya kapasitas Indonesia untuk bisa melayani pengujian itu, Prof. Kalau dari segi kualitas ya, pandangan kawan-kawan luar ya, lab ataupun apa namanya berbagai macam kegiatan di sana untuk mendukung kesehatan, itu kualitas dari primata kita itu termasuk bagus. Iya, Prof. Jadi saya mungkin sempat berdiskusi sama beberapa stakeholder di menemani juga para breeder ketika bicara begitu. Kita memang masih cukup unggul, Prof. Ya, satwa primata kita fascicularis kita ini ya. Tentu yang Pulau Tinjau termasuk yang sangat premium itu. Kalau premium masuknya. Betul, kalau ada rekan kami yang lihat di sana gitu, wah ini waktu zaman COVID ini kalau masuk ke lab saya ini ahli bedah jantung ya di Universitas di Shanghai datang menjadi tamu ngobrol, ini bisa 225 juta katanya rupiah satu ekor. Untuk kualitas unggul primata. Yang primata yang semacam dari Pulau Tinjau. Betul, Pulau Tinjau dengan bebas penyakitnya di screening sampai. Jadi tadi 225 juta rupiah per ekor. Jantan atau betina? Ya, jantan betina, Prof. Sama betul, aja ya. Betul. Untuk ukuran dewasa gitu. Iya, ukuran dewasa ya. Jadi dia bilang, wah ini sangat, dia lihat fisiknya bagus. Jadi ini teman-teman biologi yang foundersnya Pusat Studi Primata itu telah memberikan masukan terbaik untuk ini yang paling ideal dan cara pemeliharaannya seperti ini. Teman-teman dari konservasi ini saya mungkin juga banyak masukan dari Pak Kade, Pak Nyoto misalnya waktu masih muda juga ada cerita dulu ke sana kan, memastikan pohon makanannya cukup. Dan kami dari biomedis melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi betul, Prof, kalau dari segi kualitas Indonesia masih memiliki keunggulan, Prof, menurut saya. Kalau gitu berapa sih jumlah atau numbers ekor panjang di Pulau Tinjau itu berapa ekor? Ya, karena surveinya itu estimasi, Prof. Jadi kita mengestimasi jumlahnya itu sekitar 1.000 ekor. Jadi 1.000 kali sekian. Kalau semuanya begitu ya, Prof. Kalau semuanya dihitung begitu itu nilainya bisa sampai segitu. Ya, tapi itu kan nilai yang terpendam di situ kan. Mohon, Prof. Ya, bukan nilai ekonomi ke sana. Itu value aja baru kan gitu. Betul, estimasi, Prof. Ya. Kebanggaan kita kan punya stok di situ. Mohon. Dengan harga yang sekian US dollar. Betul. Sampai sebesar itu, Prof. Value-nya bisa sampai sebesar itu. Jadi artinya kita ini warga Indonesia ini siapapun mempunyai suatu ikhtiar tidak mengekspor yang namanya Macaca fasciolaris ya. Iya. Jadi memang intinya kalau dari segi peraturan kita yang terbaru ini dengan kami diskusi dengan rekan-rekan dari Kementerian Pertanian, Direktorat Kesehatan Hewan, dengan Kehutanan, KSDA, dengan kawan dari BRIN dan dari Badan Karantina. Itu belum lama kita membahas protokol bagaimana mengirim primata ke Cina. Terutama ke Cina dan keluar. Nah, kami lihat memang semakin hari semakin kompetitif begitu ya, Pak ya. Dan saya lihat juga semangatnya kita semua sama dari semua teman-teman itu. Di Indonesia maksudnya? Di Indonesia nih, Pak ya. Dan di luar juga sama sebetulnya. Kalau misalnya negara yang memiliki macaca juga sama? Betul, negara yang mengimpor juga, negara perusahaan besar yang pengujian itu, CRO. Sebetulnya mereka juga ingin juga melakukan investasi di Indonesia. Jadi saat COVID itu, Prof, produsen vaksin Sinovac ya, yang kita kenal vaksin hidup yang kita pakai ya, itu
sudah hadir tuh ke Pusat Studi Primata. Dia berbicara untuk membangun pengujian kandang dan lain-lain kebetulan. Jadi kita memang punya semangat ini memang agar semua benefit primata itu di dalam negeri nih, Prof. Betul. Jadi, itu berdikari itu. Ya itu, Prof. Ya, sesuai dengan himbauan daripada Presiden kita ya, bahwasanya kita nggak boleh lah untuk mengimpor itu, tapi bagaimana kita mengekspor kan itu barang jadi tentunya ya. Betul, Prof. Dan mungkin kita punya teknologi ataupun punya gap yang jauh kalau kita menemukan obat vaksin baru. Ya mungkin kita tidak memiliki terlalu banyak arah ke sana. Tapi kalau Indonesia menjadi seperti Cina, Prof, yang dedicated melakukan lembaga pengujian gitu. Nah, ditambah supervisi yang baik dan koordinatif dari teman-teman dari konservasi, ini menurut saya bekal yang besar. Jaminan. Iya, insya Allah. Karena PSSP itu sangat kecil kan, Prof. Lembaganya itu maksudnya kita berusaha menunjukkan ini miniatur. Ini miniatur kalau negara kita mau memperbesar sebuah pengujian ataupun tadi Prof buka di awal sebagai Hasanah Biomedis Indonesia itu. Begitu, Prof. Baik, tadi sudah jelas bagaimana dukungan pemerintah, CQ, BRIN dan KSDAE, Kementerian Kehutanan. Tapi kemudian bagaimana nih kawan-kawan LSM atau universitas lain lah di Indonesia? Betul, Prof. Jadi kami juga sangat bersyukur karena rekan-rekan LSM, universitas lain itu justru menurut saya mempertajam, memberikan pandangan bahwa betul kita semangatnya dalam memanfaatkan primata ini sebagai kunci ekosistem kan, Prof, primata itu eksploitasinya sedemikian rupa harus berkeseimbangan, harus ada kajian, harus ada apa, dan juga universitas lain juga sama nih, Prof, dengan IPB ini. Kita kalau bicara akan diskusi primata itu memang belum terlalu banyak ya, Prof, ya. Jadi IPB masih di depan ya? Ya, kita masih ingin mencari rekan sebanyak-banyaknya ini, Prof. Di depan dan mencari rekan sebenarnya. Betul, ingin kolaborasi. Kolaborasi karena kalau kita juga sangat tidak berkenan untuk mengeksploitasi, menguji primata dengan semaunya, dengan tidak beretika, tidak ada landasan saintifik sama hukum dan moralnya. Kita tentu melanggar sekali, Prof. Melanggar kita sebagai ilmuwan. Kalau dukungan unsur NGO lain, LSM lain, LSM sudah tumbuh mengenai primata barangkali ya. Gimana itu? Ya, kalau LSM yang primata tentang biomedis nih, Prof, ya. Yang biomedis ini kita memang belum punya satu frame diskusi yang jelas nih, Prof. Artinya kita melihat teman-teman di LSM itu juga salah satu yang giat untuk mengkampanyekan perlindungan dan juga mengkampanyekan mengenai proteksi dan lain-lain. Nah, buat saya itu sangat baik buat kami di Pusat Studi Primata. IAR atau apa ya? IAR ya? Oh iya, ada IARI, teman-teman. Itu kan kami juga, artinya alhamdulillah diskusi-diskusi kami cukup berkembang karena mereka memberikan masukan dan mereka sangat giat dalam penyelamatan satwa. Ya, dan kami melihatnya ini sebagai salah satu justru Pusat Studi Primata dengan kapasitas biomedisnya itu justru mendukung bagaimana hewan-hewan dalam penangkaran ataupun penyelamatan itu bisa sehat, bisa dirilis kembali ke alam, begitu, Prof. Jadi itu kami malah di sana, Prof. Dan teman-teman juga bersyukur karena kita menaungi juga dalam wadah pendidikan di primatologi. The Science of Primatology. Betul. Ya, satu lagi mengenai bagaimana itu kapasitas kerjasama dengan mass media. Nah, ini juga betul sekali nih, Prof, ini yang kita sempat diskusi ya. Kami memang memiliki satu keterbatasan ini, Prof, dalam bidang itu ya. Dengan mass media ini kita juga tentu akan bersyukur
seperti hari ini dengan ada podcast Prof Hadi ini, menurut saya mudah-mudahan bisa menggairahkan diskusi. Salah satu media ya. Betul, Prof. Karena biasanya kalau mass media saat ini yang saat sedang gencar itu bertanya pada kami itu mengenai konflik monyet ekor panjang yang masuk ke perkampungan, masuk perkebunan, gitu ya. Nah, justru disitulah yang saya menangkap semangat yang tadi Prof Hadi kemukakan di awal, bagaimana mengedukasi teman-teman dan sharing ya, mungkin kalau mengedukasi terlalu tinggi, tapi sharing terhadap pemerintah daerah, terhadap otoritas konservasi bahwa hewan-hewan di area konflik itu perlu kita perlakukan se-welfare mungkin, yang tadi suatu hari jika memiliki potensi, itu yang nanti kedepannya bisa sebagai stok. Betul Pak, betul. Hewan model. Untuk biomedical, untuk studi-studi lebih lanjut. Berarti di sini harus ada suatu wilayah tempat ya. Kalau sekarang kan hanya terbatas ya, misalnya kan. Terbatas, gitu. Jadi pikiran saya barangkali ke depan itu nanti ada satu pulau lah, kayak Pulau Tinju begitu ya, yang bisa menampung makaka masalah gitu. Jadi mungkin ya. Betul. Sebetulnya itu yang juga dari kawan-kawan KSDA Jawa Barat nih waktu di bawah pimpinan Pak Irawan Irawan Dr. Irawan Asad itu dia pernah cerita merelokasi makaka yang misalnya mengganggu turisme di Telaga Warna dipindahkan ke satu daerah. Nah, tentu alangkah baiknya jika setelah dipindahkan itu kita berpikir duduk bersama nih dengan teman-teman di kedokteran hewan, di konservasi, di biologi, kita ngobrol bagaimana ya supaya ini memiliki nilai yang kontributif terhadap negara kita, Prof. Saya kembali kepada laboratorium. Jadi di IPB primatologi ini kan jadi ada ilmu dasar yang mengembangkan di bidang primata. Tetapi juga ada laboratorium. Artinya yang mengaplikasikan itu ya. Jadi itu berdekatan itu ya. Gimana hubungannya itu Kang Huda? Iya, jadi ini juga salah satu yang saya pikir Prof Hadi juga salah satu pendiri kami ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu founders kami di primatologi dan PSSP ini telah membuat satu integrasi yang baik. Di mana Tridharma itu Prof, pendidikan, penelitian, pengabdian itu bisa dalam satu kesatuan, dan laboratorium yang berfungsi untuk memeriksakan penyakit, memeriksa genetik, lalu memeriksa spesies seperti mungkin studi Dr. Nyoto mengenai lutung sentarum, itu juga kita bantu-bantu ya di sana. Jadi saya melihat bahwa laboratorium itu Prof yang semula mungkin lebih kepada biomedical ya, ini berkembang. Memang disampaikan kepada oleh founding fathers kita ya, Pak Hadi, Pak Dondin dan semuanya itu, bahwa ini untuk primata Indonesia nih. Ini untuk mendevelop capacity primata Indonesia. Betul. Jadi kita nggak hanya misalnya lab itu untuk pengujian tapi juga banyak membantu juga Prof, rekan-rekan di konservasi sumber daya alam. Ya banyak yang mungkin berhubungan dengan riset-riset satwa primata yang dilindungi, orang hutan, owa Jawa gitu ya. Belum lama juga dengan tim Taman Safari di Pulau Siberut. Ya. Jadi udah memang alhamdulillah nih Prof, meskipun alat-alat itu hanya sebuah alat, tapi sekarang bisa menghasilkan banyak lulusan, banyak dokter dan juga ini. Jadi tadi bahwa pusat studi primatologi itu berarti menghasilkan juga program doktor? Ya, program studi primatologi menghasilkan dokter dan magister. Tapi kalau S1 nggak ada ya? S1 tidak ada Prof. Betul. Iya. Dari mana-mana itu ya datang itu. Ya, kawan-kawan, ini luar biasa, ini sangat kompleks ya. Jadi institusi mengenai primata ini, tentunya di situ ada urusan mengenai bagaimana mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, program S2, program S3, juga melakukan research. Jadi ada hubungan timbal balik di situ ya. Sehingga saya kira ini suatu kegiatan yang luar biasa, komprehensif, holistik, terintegrasi. Dan pada kesempatan ini, kalau diperkenankan, Kang Huda, kita mengucapkan terima kasih dan bersyukur ya adanya satu pusat studi primata gitu ya. Mohon Pak. Ya, di IPB ini
atas dukungan dari di atas founding father kita, yaitu Profesor Emil Salim. Betul, betul. Kami mengucapkan terima kasih ketika Pak Emil menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup. Sampai Menteri Lingkungan Hidup adalah sangat mendukung program primata, khususnya monyet ekor panjang. Saat itu dengan Pak David ya saat itu ya, sehingga mengembangkan yang disebut dengan primata di Pulau Tinjil. Betul. Sampai sekarang masih kami kenang pelangnya, Prof. Pelangnya jalan Pelangnya Emil Salim, Pak Cak Darsono, semua founding father. Dan itu Prof, pelang dari mulai dipasangkan tahun 90 itu 90 ya. masih kami jaga, Prof. Jadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kependudukan nggak kita ganti itu, Prof, karena itu nilainya historis sekali. Masih kita sama. nginep semalam 2 malam di situ ya waktu itu. Betul. Dengan Pak Emil Salim, Ibu Emil Salim saya bukan Pak David ya, Pak Cak Darsono, Pak. Cak Darsono ya, saya koreksi tadi ya. Cak Darsono, betul. Cak L. Darsono. Betul ada. Terima kasih, mungkin udah almarhum ya Pak. Sudah, Prof. Ya, insyaallah. Jadi baik, ini suatu sejarah yang panjang. Dan sekarang tentunya kita ada pada situasi yang ya kita sudah membangun segala macamnya yang kita sebut dengan capacity building ya untuk sebuah manajemen. Jadi artinya ada 3 unsur di situ. Penguatan internal dari Kang Huda ya, studi mengenai biomedis, studi mengenai konservasi sumber daya primata, dan studi mengenai biologi. Tiga-tiganya bersatu ini menjadi ya mengharapkan ilmu ini berkembang dan mendukung yang disebut dengan ujungnya biomedis ya. Mohon, Pak. Iya. Jadi biomedis harus berkembang dan tentunya kita akan memperkuat ya. Ini adalah aset bangsa. Mohon. Aset Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira harus bangga semua dan kita dukung, dan satu-satunya di Indonesia ya. Sejauh ini betul, Pak. Sejauh ini kami mencari tentunya Bapak Ibu, para peneliti guru besar ya yang memiliki mungkin tidak semuanya harus seperti di Primata, di PSSP ada labnya, ada apa. Tapi kita bisa memiliki hub-hub studi, Prof, gitu. Jadi kita bisa memperkaya. Karena setiap daerah itu mungkin punya keunikan dan kelebihan. Jadi, artinya di luar daerah ya. Mohon, Prof, ya. Mungkin di Sumatera lebih pada resource, mungkin studinya. Andalas misalnya. Betul, Prof. Ya, mungkin di Kalimantan. Kita lebih banyak mendukung upaya teman-teman konservasi orang hutan gitu ya, di Sulawesi. Alhamdulillah. Terus jadi memang kita akan sangat bersyukur ya kalau model PSSP ini bisa direplikasi nih, Prof. Di setiap universitas yang ada primatanya. Betul, di regional mana nih ya, karena rupanya kita lihat di Amerika Serikat juga begitu kan, Prof. Namanya National Primate Center. Ada yang di Universitas Washington, ada yang di Georgia, ada yang di mana-mana. Dan masing-masing punya penguatan kapasitasnya dan punya keunikan. Punya keunikan. Gitu, Prof. Betul. Baik, jadi artinya alhamdulillah lah Indonesia maju dalam soal mengenai studi primata dan pengembangan manfaat primata. Tentunya ada batasan-batasan ya. Sesuai dengan bagaimana dukungan pemerintah, 2 BRIN sama Kementerian Kehutanan. Saya, Kang Huda, izin untuk masuk kepada capacity development-nya ya. Jadi berarti tadi manusia sudah cukup bagus lah. Connecting antara pengusaha, kemudian juga dengan luar negeri tadi, institution ya, berarti institution riset di sana, kemudian juga sudah adalah hubungan dengan mass media, dengan LSM lain, dengan universitas lokal di Indonesia. Tetapi tentunya ini akan kita kembangkan, jadi tentunya laboratorium atau bidang studi yang ada di pusat primata itu tentunya kan mau dikembangkan dalam bentuk penguatan kapasitas. Kira-kira mengenai organisasi itu gimana, Kang Huda? Ya, betul. Ini pertanyaan sangat menantang nih, Prof. Jadi memang diskusinya kita memang melihat bahwa organisasi yang ada secara atribut kelengkapan ya, menurut saya ini yang tentu harus selalu diperkuat dari segi
kapasitas Oke. dan juga dari segi kewenangan begitu ya Prof, karena memang kita lihat bahwa isu primata itu di negara lain menjadi isu nasional. Itulah yang Jadi makanya dia sebut selalu National Primate Center. Centers. Ya, Atau Indonesia Primate Center. betul Prof, betul. Jadi kalau Indonesia itu melihat ini sebagai potensi tadi Prof angkat sangat kuat katanya itu berdikari Berdikari. itu kita bisa menjadi negara yang berdikari meskipun mungkin kita tidak punya obat dan vaksin sendiri, tapi kita adalah mata rantai penting dalam itu. Dan itu bisnis besar gitu ya. Itu. Sehingga yang kita bisnis ekonomi yang besar. Betul, sambil akan mendrive lagi upaya-upaya studi di bidang biomedis, biologi dan khususnya konservasi, Prof. Konservasi dan tentunya khususnya mengenai kawan-kawan bioprospecting. Ya, Jadi betul. barangkali ada satu Windows mengenai primata bioprospecting, kira-kira gitu ya. Betul, Prof. Kira-kira sehingga tadi soal kualitas, soal peraturan perundangan sesuai dengan protokol Nagoya, Cartagena, itu menjadi aman gitu kan. Betul, Prof. Bagaimana merilis, kan ujungnya kan juga Kang Uda harus juga mempunyai satu dukungan terhadap merilis nih kan, gitu. Ada orang hutan, ada primata mungkin dan sebagainya. Betul, kami ini bersyukur sekali Prof. Jadi kepada rekan-rekan juga penggiat konservasi dari KSDA, juga dari NGO, kami diberi kesempatan untuk membantu misalnya menelaah penyakitnya, kesehatannya, ataupun syarat-syarat yang untuk rilis. Nah ini misalnya dengan teman-teman juga dari Taman Safari, kita juga alhamdulillah nih mendapat kesempatan untuk membantu. Jadi itu menegaskan bahwa ini bukan suatu hal yang terpisah gitu ya, biologi, konservasi, biomedical itu satu framework begitu yang saling dalam satu ekosistem. Mohon Prof, yang saling bisa memberi dan berkontribusi gitu. Kita betul sekali Prof. Jadi orang utan ya kita juga kenal mungkin orang utan Tapanuli itu peneliti utamanya kan di IPB gitu ya, dan kita bersyukur nih bisa berkenalan dekat dengan Dr. Puji, dengan Prof. Wita, dengan rekan-rekan biologi yang lain. Itu juga salah satu bentuknya Prof yang kita rasakan Prof. Dan semuanya itu dokter dan guru besar muda. Mohon Prof. Termasuk Prof. Huda ini. Jadi artinya masih panjang ya, kegiatan itu masih panjang, sehingga ini penting sekali kawan-kawan. Jadi artinya soal pensiun itu penting sekali. Jadi artinya profesor itu kan ada pensiunnya, dokter ada pensiunnya, tetapi saya kira ini masih muda. Jadi masih panjang ya, lifespan-nya masih panjang ya. Insya Allah Pak, jadi insya Allah ini kawan-kawan baik ini. Jadi ujungnya adalah pengembangan kapasitas. Tadi sampai kepada soal bioprospecting, artinya soal mengenai keamanan hayati, betul. Soal-soal mengenai bagaimana value ekonomi daripada spesies tadi ya. Jadi kamu saya kira kita sudah komplit ya membahas mengenai, nggak terasa tuh. Tidak terasa karena ini fokusnya luar biasa ini, dan ini bukan fokus daripada diskusi kita berdua, tapi fokus daripada masyarakat. Demandnya tinggi, keinginannya, pengetahuannya tinggi sekali. Mudah-mudahan podcast hari ini mendapatkan sambutan yang semeriah-meriahnya gitu dari kawan-kawan yang tadi pro konservasi dan pro lingkungan. Kang Uda, berarti mungkin ada beberapa hal penting ya yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan di luar sana. Iya, jadi terima kasih Pak Hadi. Ini suatu kesempatan yang sangat berharga untuk saya bisa mengemukakan bahwa kita perlu sama-sama bergandengan tangan. Kita perlu sama-sama melihat ini sebagai tujuan besar bangsa. Kita harus saling menghargai ya Prof ya, bahwa masing-masing otoritas itu memiliki tugas, memiliki fungsi. Jadi semuanya untuk kebaikan masyarakat, semuanya untuk kebaikan negara. Jadi kami dengan selalu berbakti insya Allah ini kepada institusi kami di IPB, kepada negara, kita ingin memberikan
pemikiran dan juga mudah-mudahan berkenan ya Prof ya tadi Iya, sambut iya. semua ya mungkin Insya Allah. ini menjadi isu nasional, Ya. menjadi framework yang baik karena kalau sudah menjadi isu nasional, saya sangat yakin mungkin juga tidak hanya biomedical tapi juga periferalnya yang berhubungan dengan konflik ini akan tertangani Prof secara Terselesaikan, sistematis. mudah-mudahan tertangani lah. Ada roadmap-nya Prof ya, Ya, gitu. ya. Jadi saya rasa saya sangat bersyukur tentunya kepada founding fathers yang di depan saya langsung ini masih sehat Prof Hadi, juga yang sudah terlebih dahulu Prof Dondin dan tadi juga Pak Joko serta Bapak Ibu sekalian yang juga di pendahulu kami di biologi, di kehutanan dan juga di kedokteran hewan. Ya. Itu dengan sangat dengan sangat matang ya membuat fondasi ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengembangkannya Prof. Ini mohon dukungannya, mohon arahannya ya Prof. Ya. Baik kawan-kawan, luar biasa ini. Jadi barangkali kita sudah membahas mengenai satu potensi yang tinggi ya soal primata, biomedis, vaksin, dan kita sudah ada kekuatan di IPB University. Tentunya tadi di-covery oleh national demand. Betul. Jadi bukan sendirian. Dan dukungannya kuat sekali. Terima kasih Kak Huda Sama-sama Prof. atas pertemuannya. Saya sangat terima kasih Prof ini atas siar Insya ilmunya nih Prof. Ya, insya Allah. Prof, ya. Baik kawan-kawan, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam konservasi. Salam konservasi. Insya Allah. Salam konservasi.